Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillah dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tanggal 2 Februari 2023 kita bisa berkumpul di acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nuraini SSI SPD Dio, calon guru penggerak SMP PGRI Batu Raden Angkatan 7 Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, calon penggerak Ibu Nuraini yang saya hormati pula. Menginjak acara diseminasi pada siang hari ini, akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SMP PGRI Batu Raden. Yang ketiga, paparan materi 4 pengalaman penerapan budaya positif. Yang keempat, lain-lain, dan yang terakhir penutup.
Untuk mensukseskan acara desiminasi siang hari ini, mari kita buka dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga acara ini berjalan lancar dan sukses. Menginjak acara yang kedua, sambutan Kepala Sekolah SMP PGRI Baturandir. Kepada beliau Bapak Tauhid SPD kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Guru SMP PGRI yang saya hormati, Bapak, saudari Ibu Nur Aini SSI SPD Rio selaku pemampar dalam acara desiminasi calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyumas dan Dasar SMP Baturandir. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah, sehingga pada siang hari ini kita dapat berada di tempat ini dalam acara mengikuti kegiatan acara desiminasi guru penggerak angkatan 7 Gubernur KIN SSI SPD Rio. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun acara desiminasi ini mengusung materi tentang budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nanti kita silakan untuk simak sama-sama apa yang dimaksud dengan penyebaran pemahaman dan pengalaman tentang penerapan budaya positif yang seperti apakah yang diterapkan di SMP Baturandir ini. Pada Bapak Ibu silakan untuk mengikuti, dan kepada Ibu ini silakan untuk memberikan pemaparannya, dan apabila nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan, silakan nanti mestinya ada waktu tersendiri untuk acara tersebut. Adapun untuk moderator sudah saya tunjuk, yaitu Bapak Kamaluddin Eskom. Mudah-mudahan acara pada siang hari ini dapat berlangsung sebagaimana mestinya yang diharapkan, khususnya untuk kemajuan kita bersama dalam dunia pendidikan ini. Wabil khusus kepada SMP PGRI Baturandir ini, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah adanya guru penggerak ini betul-betul dapat menggerakkan guru-guru lain untuk bisa memberikan motivasi, memberikan semangat dalam menggerakkan dunia pendidikan di SMP PGRI Baturandir khususnya. Kepada Ibu Nur Aini, silakan nanti untuk memaparkan apa yang dimaksud dengan budaya positif, penyebaran dan pemahaman pengalaman penerapan budaya positif itu. Sekali lagi, mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Kepala SMP PGRI Baturandir atas sambutan di acara desiminasi siang hari ini. Acara yang ketiga, paparan materi pengalaman penerapan budaya positif di SMP PGRI Baturandir. Kepada beliau Ibu Nur Aini SSI SPD Rio, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa bertemu kembali di acara pemaparan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh saya Nuraini dari SMP PGRI Baturanti. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Bapak Kepala Sekolah SMP PGRI Baturanti yang saya hormati, Bapak Ibu guru serta karyawan dan staf SMP PGRI Baturanti yang saya hormati pula, izinkan di sini saya memaparkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini adalah modul 1.4 budaya positif karena saya sudah menyelesaikan paket modul 1 untuk pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyumas. Untuk modul 1 itu terdiri dari 4. Modul 1.1 itu tentang filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi dan misi. Kita modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari bersama belajar, berkolaborasi, saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif di SMP PGRI Baturanti. Untuk konsep utama dalam modul budaya positif itu ada 7. Ini yang akan saya paparkan hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa di SMP PGRI Baturanti juga sudah melaksanakan kurikulumnya itu sudah berubah, sudah kurikulum merdeka. Ini sesuai dengan pemikiran oleh Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka memperoleh keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga pendidik itu harusnya adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Dan di sini pendidik itu harus melakukan pembelajaran yang menuntun kodrat murid disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman di mana murid sekarang hidup. Nah, salah satunya pembelajaran yang harus dilakukan itu adalah menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi serta melaksanakan pembelajaran yang student active center. Jadi yang membuat siswa aktif di kelas. Ya, kalau zaman dulu kan kita gurunya yang aktif di kelas. Nah, sekarang kita harus mengupayakan muridnya yang aktif di kelas. Ya. Salah satunya bisa melakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran yang bisa mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki oleh murid, sehingga kita bisa mewujudkan murid yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Ada berapa nih profil belajar Pancasila? Karakternya ada berapa? Apa saja nih? Ada 6 ya. Yang pertama apa nih? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua
Kemudian di sini ada disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi untuk mendukung tadi adanya kurikulum merdeka yang bisa menciptakan murid merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin ini yang dimaksud adalah disiplin diri, disiplin yang dimiliki oleh murid yang berasal dari motivasi mereka sendiri tanpa paksaan dari faktor luar atau tidak dari motivasi eksternal. Kalau sekarang kan biasanya anak disiplin karena apa ya Pak? Datang, tapi ya takut ada hukuman atau ada sanksi. Yang diharapkan dari disiplin positif itu adalah murid memiliki disiplin dari motivasinya sendiri. Ya, itu nanti akan lebih bermanfaat, lebih terasa dalam jangka panjang. Kemudian disiplin menurut Dian Gozen ini adalah berkonotasi dari murid-murid dari Socrates dan Plato, di mana disiplin diri ini adalah bisa membuat menggali potensi yang dimiliki oleh murid tersebut menuju tujuan yang dihargai dan dimaknai, bermakna. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Seorang yang memiliki disiplin diri ini berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kenapa? Karena mereka mendasarkan tindakan tersebut pada nilai-nilai yang diyakini atau yang disebut dengan kebajikan universal. Nah, disiplin sebagai bentuk kontrol diri ini kita harus belajar untuk mengontrol diri agar bisa mencapai suatu tujuan mulia. Tujuannya mulia itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang biasanya disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tugas kita sebagai pendidik ini adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam dirinya atau yang disebut dengan motivasi intrinsik, bukan motivasi dari luar atau yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Ini tugas kita ya Bapak Ibu Guru. Nah, bagaimana dengan caranya agar kita bisa menerapkan atau menumbuhkan disiplin positif pada murid-murid kita? Yang pertama, kita harus memahami dulu tentang motivasi perilaku manusia. Jadi, perilaku manusia itu dibedakan menjadi 3 motivasi. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang berlaku sekarang ya, murid-murid kita itu biasanya patuh agar tidak dihukum, ya, agar tidak diberi sanksi. Jadi murid melakukan disiplin diri ini karena takut dihukum. Ini termasuk motivasi ekstrinsik. Ya. Dan kalau motivasi ekstrinsik itu hanya bersifat sementara, jangka pendek. Ya. Jadi disiplinnya karena takut dihukum. Besok kalau melanggar tidak dihukum, oh berarti ya jadi dia berani melanggar gitu ya, karena motivasinya dari luar. Kemudian yang kedua, ini adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Motivasinya juga bersifat sementara. Nah, motivasi perilaku manusia yang ketiga itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi murid melakukan disiplin diri karena mereka sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini adalah motivasi intrinsik. Nah, sebagai seorang pendidik kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita agar murid-murid kita itu bisa disiplin, tapi karena kemauan mereka sendiri, karena mereka menghargai
Yaitu untuk apa? Agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid-murid memiliki motivasi intrinsik tadi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang bisa berdampak jangka panjang, tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi nggak pengaruh mau dihukum atau diberi hadiah, misalnya yang datang paling basic diberi hadiah, mereka tidak tertarik untuk itu. Ya. Mereka akan lebih melakukan disiplin itu untuk menghargai diri mereka sendiri. Nah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi bukan karena takut hukuman, juga bukan karena mereka imbalan atau ingin memperoleh hadiah. Nah, ya, untuk menumbuhkan disiplin positif, kita juga harus memahami kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah kebutuhan yang harus terpenuhi. Ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang termasuk kebutuhan bertahan hidup itu misalnya apa contohnya? Makanan, kemudian pangan ya tadi, papan, sandal. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan kebebasan dan keluasaan. Nah, biasanya murid itu tidak hanya murid ya, kita itu dalam melakukan suatu tindakan itu adalah untuk memenuhi salah satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ya, jadi kadang anak yang melakukan pelanggaran itu adalah karena ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Karena ada anak ya yang kadang nakal di kelas, tapi ternyata apa? Setelah ditelusuri, digali, ternyata mereka hanya ingin diperhatikan. Jadi kebutuhan apa yang mereka cari? Kasih sayang. Karena mereka di rumah mungkin kurang diperhatikan oleh orang tua. Jadi mereka di sekolah ingin diperhatikan oleh bapak ibu guru. Cuma memang mereka belum tahu salah dalam memilih kegiatannya ya. Jadi dalam penerapan disiplin positif ini kita nanti bisa memahami bahwa semua tindakan itu pasti ada tujuannya, ada alasannya. Kemudian nih, jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Ya, semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau untuk memenuhi satu atau dua dari kebutuhan dasar kita. Seperti tadi, jadi murid itu memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya adalah karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi ini yang harus kita pelajari ya, bagaimana melihat kalau murid melakukan kesalahan itu sebenarnya kebutuhan apa yang mereka sedang ingin dipenuhi. Kalau kita bisa menemukan itu, nanti murid akan bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah, untuk menerapkan disiplin positif, kita juga perlu memahami posisi kontrol restitusi. Ya, ada 5. Apa saja nih? Penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Nah, coba Bapak Ibu refleksikan, kira-kira Bapak Ibu selama ini berada di posisi kontrol yang mana dari kelima ini? Seringnya pemantau. Ya, paling aman itu pemantau ya.
jadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah hukum. Ya, ini yang seringnya memberi hukuman kepada murid. Bisa dilihat bagaimana perasaan murid saat memperoleh hukuman. Malu, takut, ya. Kemudian jadi minder, marah, kemudian kadang ingin memberontak, balas dendam, ya. Ini. Jadi posisi penghukum ini sangat tidak disarankan dimiliki oleh seorang pendidik. Karena apa? Karena efeknya itu bisa jangka panjang, ya, trauma yang berkepanjangan. Karena bentuk hukuman sendiri kan tidak hanya fisik, ya Bapak Ibu. Tidak hanya fisik, misalnya anak disuruh berdiri di lapangan hormat bendera 1 jam. Hukuman bisa juga dalam bentuk kata-kata atau hukuman psikis, itu malah akan lebih berdampak jangka panjang. Ada yang masih ingat pernah dulu di sekolah pernah dihukum Bapak Ibu guru? Biasanya masih ingat ya, karena pernah tuh, ada yang pernah. Karena efek dihukum itu jangka panjang, traumanya sulit untuk menghilangkannya. Nah, makanya kita sebagai pendidik seharusnya menghindari posisi kontrol penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi ini kalau misalkan ada murid yang melakukan kesalahan, kemudian kita menyalahkan murid tersebut. Bagaimana sih kamu? Saya kan udah ajari, kok kamu malah kayak gini? Nah, ini apa akibatnya bagi murid? Muridnya apa yang dirasakan? Minder, tidak berani, ya kan? Suruh maju aja mungkin dia takut, ya kan? Padahal kita harus mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu murid yang mandiri. Tapi kalau murid sering dibuat mereka merasa bersalah, itu nanti dia tidak akan berkembang, ya, jadi takut, jadi penakut, ya. Ini juga sebaiknya dihindari oleh Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu adalah posisi kontrol teman, ya. Ini teman, ini jadi menganggap murid, Bapak Ibu guru dan murid itu seperti teman sendiri, ya. Ini sebenarnya bagus, ya. Kalau sama teman kan biasanya lebih terbuka, ya. Tapi kita harus tetap membedakan bahwa ada ada batasnya, ya. Jadi kalau sebagai teman itu nanti ada kecenderungan murid akan tergantung pada kita. Jadi kalau ada kita mereka nurut, ya kan? Tapi nanti kalau nggak ada hilang, ya kan? Jadi dia bisa disiplin, tapi kalau hanya dengan kita, nanti dengan Bapak Ibu guru yang lain bisa tidak, ya. Jadi ini juga lebih baik tidak. Okay? Kemudian yang keempat itu adalah posisi kontrol pemantau. Nah, kalau pemantau ini lebih baik, ya. Jadi kalau ada pelanggaran atau murid yang melanggar, itu seorang pemantau ini nanti akan menghubungkan dengan peraturan yang ada di sekolah. Misalnya ada murid yang melanggar, nanti seorang pemantau itu menanyakan, kamu sudah melanggar peraturan yang mana, ya kan? Kemudian ditanyakan apa konsekuensinya. Misalnya kalau terlambat, konsekuensinya dia harus belajar sendiri di perpus, atau nanti pas jam istirahat dia harus menyelesaikan tugas. Nah, dia ada konsekuensi dari peraturan yang dilanggar. Ini lebih baik karena murid sudah tahu. Biasanya kalau konsekuensi itu kan sudah disepakati, ya. Melanggar ini konsekuensinya apa gitu. Beda kalau penghukum kan murid nggak tahu, ya kan? Langsung gitu dihukum. Itu kurang baik. Dan yang kelima ini adalah posisi kontrol manajer. Ini yang paling posisi kontrol yang paling baik, yang sebaiknya dimiliki oleh Bapak Ibu guru semuanya, ya. Jadi kita sebagai posisi manajer itu nanti tidak menyalahkan kesalahan yang dilakukan anak, tapi nanti kita akan menggunakan restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh muridnya. Ya, ada di slide berikutnya. Nah,
Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol ya. Nanti Bapak Ibu guru bisa mempelajari perbedaannya. Ini saya ambil contoh kasus, misalnya ada murid namanya adalah Adi yang datang terlambat ke sekolah. Kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, nanti kita bisa kata-kata yang diucapkan itu misalnya, kamu loh terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Patuhi aturan sekolah atau awas. Coba bayangkan Bapak Ibu guru kalau kita sebagai murid dalam posisi seperti itu, kemudian mendengar kata-kata seperti itu, makian, ya kan? Itu tidak jadi bentuk hukuman itu tidak hanya psikis, fisik ya, tapi juga psikis dari kata-kata yang kita keluarkan. Itu juga bisa membekas sebagai hukuman di hati para murid. Ini sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya misalnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sama kamu. Nah, jadi kita membuat murid itu merasa bersalah. Ya. Ini juga kurang baik karena nanti murid menjadi individu yang pesimis ya. Jadi tidak mandiri, kemudian bisa menutup potensi yang dimiliki oleh murid ya. Tidak mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid karena dia sudah malu duluan ya, tidak berubah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol teman. Contoh ini bahasanya biasanya dengan dengan tawa, kemudian lakukannya seperti ngobrol dengan teman. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji, kenapa terlambat lagi? Nah, sambil ketawa. Jadi kan murid juga tidak kurang menyadari kesalahannya ya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana, nanti Bu Guru bantu. Kamu ini loh. Jadi posisi kontrol teman, menganggap murid itu adalah sebagai teman. Ini juga kurang baik karena nanti bisa menimbulkan ketergantungan. Aku terlambat gak apa-apa lah, paling sama Pak Heru diizinin masuk gak apa-apa kok. Kalau Pak Heru kan baik, ya kan? Tapi nanti gak ada Pak Heru dia kebingungan, ya kan? Jadi membuat murid tergantung, ya menjadi ketergantungan. Kemudian yang berikutnya adalah posisi pemantau. Misalnya, kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jadi dihubungkan dengan konsekuensinya. Peraturannya apa, konsekuensinya apa. Ini lebih baik daripada penghukum. Karena kalau konsekuensi biasanya murid sudah tahu. Oh, saya terlambat, berarti nanti saya di jam istirahat harus mengejar ketertinggalan misalnya, mengerjakan tugas. Jadi pas istirahat dia tidak istirahat, tapi harus mengerjakan tugas misalnya. Ini memantau. Jadi ada konsekuensi yang harus dilakukan ketika melanggar sebuah peraturan. Kemudian yang berikutnya adalah posisi kontrol manajer. Nah, ini yang diharapkan dimiliki oleh Bapak Ibu guru semuanya. Misalnya dengan raut muka yang wajar saja ya, tanpa marah, tapi juga tidak bercanda ya. Kalau teman kan tadi bercanda ya. Misalnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi penyelesaian masalahnya itu diberikan ke murid. Murid akan memiliki kesadaran bahwa dia salah. Tapi bagaimana cara memperbaiki kesalahannya? Itu juga dibiarkan murid yang memperbaiki sendiri. Kita hanya mengarahkan.
Dan diharapkan kita bisa dalam posisi control manager untuk mengatasi permasalahan yang dilakukan oleh murid-murid. Nah, untuk membentuk disiplin positif di sekolah, ya, budaya positif, kita juga perlu membentuk keyakinan kelas. Nah, ini sudah pernah saya lakukan di kelas saya dan alhamdulillah ada sedikit kemajuan ya. Nah, sebelum membentuk keyakinan kelas, coba Bapak Ibu guru jawab pertanyaan berikut itu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Ya? Kalau peraturan kelas kan sudah ada semuanya ya, kelas masing-masing sudah ada. Nah, sebaiknya nanti peraturan kelas itu diganti dengan keyakinan kelas. Nah, coba Bapak Ibu guru jawab pertanyaannya. Itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita kalau naik motor harus pakai helm? Untuk apa? Keselamatan, ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan harus mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Kesehatan, ya. Ya, jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang tadi disebutkan oleh Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan keyakinan. Ya, jadi bukan peraturan, ya, tapi keyakinan. Apa itu keyakinan? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi berlaku secara universal atau umum, ya. Nah, keyakinan ini akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, ya. Kalau Bapak Ibu guru naik motor kan pasti pakai helm, ya kan? Bapak Ibu guru yakin biar selamat, ya kan? Nah, bukan karena takut ditilang kan, ya? Enggak, bukan salah satunya. Tapi lebih besar yang mana, Pak? Yang keselamatan. Nah, lebih besar yang keselamatan. Jadi Bapak Ibu guru naik motor pakai helm lebih karena yakin kalau pakai helm itu adalah nanti bisa aman, bisa selamat, ya kan? Nah, keyakinan ini akan lebih memotivasi dari dalam atau yang disebut dengan motivasi intrinsik. Jadi akan lebih semangat untuk melakukan, ya kan? Dibanding dengan kalau misalnya dia terpaksa takut ditilang karena nggak pakai helm. Ya, kayaknya enggak ya, tapi karena faktor keselamatan. Jadi lebih bermakna. Ya. Murid-murid juga demikian. Mereka harus mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi tidak sebatas tata tertib atau peraturan itu ditempel di kelas, ya. Tapi apa? Mereka harus memahami nilai-nilai kebajikan yang ada di balik peraturan-peraturan tersebut. Nah, ini yang harus kita lakukan, ya. Jadi tujuan utamanya itu adalah murid tidak sekedar mengikuti peraturan-peraturan yang tanpa makna, tanpa mengetahui tujuan mulianya. Makanya perlu membentuk keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Ya, keyakinan kelas ini. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ini, jadi keyakinan itu lebih bersifat abstrak, ya, daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. Bisa berupa pernyataan universal atau umum, dibuat dalam bentuk positif atau kalimat positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, dan sesuatu yang dapat diterapkan di kelas. Jadi tidak hanya diyakini saja, ya, tapi memang betul-betul bisa dilakukan di kelas, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, misalnya lewat kegiatan diskusi menentukan keyakinan kelas yang akan disepakati. Dan yang terakhir, harus keyakinan kelas itu tidak dibuat satu kali untuk 1 tahun misalnya, ya, tapi bisa ditinjau kembali dari waktu
Ini contoh kegiatan membuat keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas saya, yaitu kelas 9B. Ya, langkah-langkah yang pertama yang dilakukan, yang pertama adalah berdiskusi. Ya, kita berdiskusi dengan murid apa peraturan kelas yang akan dijadikan keyakinan kelas. Ya, kalau sudah, mereka nanti akan mencatat peraturan tersebut. Kalau saya pakai sticky note, ya, satu anak satu peraturan, ditulis di sticky note. Ya. Setelah itu, peraturan tersebut nanti ditempelkan dipajang, ditempelkan dan dibuat keyakinan kelas. Jadi dari peraturan-peraturan yang tadi sudah ditulis, disebutkan oleh para siswa, kita kumpulkan. Ya. Kita kumpulkan mana yang sejenis, kemudian dikelompokkan menjadi keyakinan apa. Ya. Kalau saya kemarin keyakinan kelasnya itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu adalah saling menghormati dan menghargai. Kemudian yang kedua disiplin dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga itu adalah dimiliki dan dihargai. Ya. Nah, dari ketiga keyakinan kelas tersebut itu berasal dari peraturan-peraturan. Misalnya harus datang tepat waktu, menghargai guru, menghargai teman, tidak mengganggu teman. Ya, misalnya yang tadi yang pertama saling menghargai dan menghormati. Ya, tadi contohnya adalah menghargai guru, menghargai teman, tidak mengambil barang milik teman. Ya. Kemudian yang kedua disiplin dan bertanggung jawab. Contoh peraturannya misalnya harus datang tepat waktu, mengerjakan tugas dari bapak ibu guru, kemudian menghormati orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah dimiliki dan dimengerti. Ya, itu juga termasuk. Nah, setelah mengelompokkan menjadi keyakinan kelas, langkah berikutnya adalah menuliskan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Boleh dibuat dalam bentuk poster, ya, ditulis oleh murid ini, ditulis di kertas. Kemudian setelah ditulis, semua warga kelas itu menyetujui dan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Ya, jadi yang tadi 3 keyakinan kelas yang sudah terbentuk, sudah disepakati, kemudian saya dan para semua warga kelas atau murid itu menandatanganinya. Itu bukti bahwa kita sudah menyetujui keyakinan kelas tersebut. Nah, setelah jadi itu kemudian keyakinan kelasnya dipajang di tempat yang mudah terlihat agar apa? Agar para murid itu selalu ingat, ya, keyakinan kelas apa yang mereka sepakati dan harus mereka laksanakan. Ini bisa kita terapkan nanti pada saat anak melanggar. Misalnya ada anak yang terlambat, kita bisa tanya, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, ya kan? Oh ya Bu, tidak disiplin misalnya. Terus bagaimana kamu memperbaikinya? Kan mereka mencari solusi sendiri, ya kan? Oh ya Bu, saya harus datangnya lebih awal. Kemudian bagaimana biar kamu bangunnya tidak terlambat? Oh ya Bu, pasang alarm, kita dibangunkan. Nah, mereka akan memunculkan teori-teori solusi sendiri. Ya. Nah, penerapan disiplin positif di sekolah ini juga kita harus menerapkan restitusi. Ya. Restitusi ini dikembangkan oleh Dian Bosen berdasarkan teori kontrol dari William Glaser. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang sudah lebih baik. Dari identitas tadi melakukan kesalahan, identitas gagal, itu mereka menjadi identitas yang sukses. Ya. Restitusi ini juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan.
disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, jadi walaupun mereka sudah berbuat salah, tapi mereka tidak terpuruk, ya, tidak. Tadi kalau dihukum kan mereka jadi apa ya, punya perasaan takut, marah, malu, bisa saja balas dendam, ya, itu kan nanti akan efeknya lebih jangka panjang. Nah, restitusi ini penekanannya adalah bukan untuk menyenangkan orang lain, tapi apa? Untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya, jadi untuk menghargai diri mereka sendiri. Nah, ini yang harus kita lakukan nih, Bapak Ibu. Kita harus belajar untuk menerapkan restitusi dalam menyelesaikan permasalahan para murid. Bagaimana langkahnya? Nah, ini pakai yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini tidak hanya bisa diterapkan di sekolah, tapi di rumah pun juga bisa untuk menghadapi permasalahan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Okay. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita bisa menanyakan kepada murid, misalnya kita menyampaikan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apa ada yang tidak pernah melakukan kesalahan? Banyak. Saya sering salah, ya. Nah, kita bisa menyampaikan ke murid bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Jadi kita menstabilkan identitas murid tersebut. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menyampaikan ke murid bahwa kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu atau melakukan kesalahan itu. Pasti ada alasannya. Nah, kita gali. Nah, kemudian kalau sudah mereka menyampaikan, nah, kita tanya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, nih. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini makanya kita sebelum melaksanakan restitusi sebaiknya kita membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apa yang kamu langgar keyakinannya? Nah, terus ditanyakan lagi, bagaimana kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kembalikan ke ya. Nah, ini ada contoh penerapan restitusi. Nah, ini contoh kemarin saya melakukan restitusi ke kelas 7A, namanya Mas Ferian. Ini karena sudah 2 kali tidak mengerjakan PR atau tugas dari saya. Saya mencoba mempraktekkan restitusi ini, ya. Ini cuma suaranya belum dengar, ya. Jadi penerapan restitusi kalau kita ingin memanggil anak sebaiknya itu di ruang khusus, jangan di ruang guru, ya. Ya, jadi ruang khusus yang hanya ada kita sama muridnya, ya, lepas dari orang lain, ya. Jadi nanti anaknya akan lebih merasa dihargai, ya. Nih. Jadi tampak anaknya kan jadi biasa saja, ya, tidak takut, terus mimik kita pada saat menyampaikan itu juga
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus ke pemateri. Terima kasih kepada pemateri yang luar biasa dan hebat. Ini adalah bentuk pengibasan yang perlu kita ikuti, kita terapkan di sekolah kita, karena yang namanya budaya positif itu merupakan tanggung jawab kita semua, tanggung jawab selaku guru, tanggung jawab selaku kepala sekolah. Mudah-mudahan budaya positif yang terjadi di SMP PGRI Batu Raden hasilnya adalah positif. Kemudian menginjak acara yang keempat itu adalah sesi tanya jawab. Pada kesempatan siang hari ini untuk sesi tanya jawab tahap 1 kepada satu penanya, kami persilakan. Monggo. Ya. Terima kasih kepada satu penanya kepada beliau Ibu Nuraini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang keyakinan kelas, Bu. Kapan sebaiknya keyakinan kelas itu dibuat? Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu pertanyaan dari Ibu Nuraini. Waktu kami persilakan kepada penyaji. Terima kasih. Ya, untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Nuri, yaitu kapan sebaiknya keyakinan kelas dibuat? Ya. Keyakinan kelas dibuat itu sebaiknya dilakukan di awal tahun pelajaran atau awal semester. Ya. Karena ini kan masih baru menginjak semester kedua, ya, berarti masih bisa untuk dibuat keyakinan kelasnya. Nah, setelah membuat keyakinan kelas, misalnya di awal pertemuan, nanti ada yang namanya pekan keyakinan kelas. Yaitu setelah keyakinan dibuat, itu nanti ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Misalnya dengan membuat berdiskusi tentang apa tugas guru, apa yang bukan tugas guru. Kemudian murid juga nanti akan berdiskusi apa tugas murid dan apa yang bukan tugas murid, ya. Jadi setelah keyakinan kelas dibuat di awal tahun pelajaran atau di awal semester, itu kemudian melakukan yang namanya pekan keyakinan kelas, ya. Dan ini nanti akan memudahkan kita dalam menerapkan disiplin positif di kelas, ya. Jadi kalau mereka sudah meyakini atau menyetujui dan menyepakati keyakinan kelas, mereka kan kalau melanggar jadi kembalikan ke mereka sendiri, ya kan? Apa yang keyakinan kelas mana yang mereka sudah langgar misalnya, nanti mereka akan lebih kuat lagi. Dan setelah keyakinan kelas tersebut terbentuk, itu bisa dievaluasi. Misalnya setiap 3 bulan sekali atau setiap semester itu dievaluasi bagaimana pelaksanaannya. Apakah keyakinan kelasnya itu masih bisa dilanjutkan atau ada yang perlu diubah atau ditambah, ya. Dan kalau membuat keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak, minimal 3 dan maksimal 7. Agar apa? Agar murid itu lebih mudah mengingat. Kalau kebanyakan nanti mereka lupa, ya, keyakinan mana yang mereka harus yakini. Jadi dibuat yang minimal 3 maksimal 7, sedikit saja, yang bersifat umum atau universal. Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari penyaji. Kira-kira sudah puas ya dengan jawaban tadi. Intinya
Itu ada ketentuan untuk membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Puas dan siap mencoba, Pak. Iya, siap dan Ya, siap mencoba Iya. masing-masing kelas Iya. membuat keyakinan kelas. Siap. Siap, Bapak Ibu Guru. ya, silakan untuk bisa diterus. Kita beri aplaus untuk beliau. Satu lagi untuk penanya terakhir, monggo perkenalkan diri, asal dan alamat rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Menarik sekali yang tadi disampaikan oleh Bu Nur Aini. Saya punya pertanyaan terkait dengan budaya positif. Apakah kita masih diperbolehkan untuk memberikan penghargaan kepada murid dalam budaya positif tersebut? Misalnya ketika anak itu dia maju depan kelas, masih bisa berdiri sendiri, itu kan perlu diapresiasi ya. Itu masih boleh kita lakukan ataukah ada hal lain yang bisa dilakukan? Sekian pertanyaan dari saya. Mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya agak mudah tapi rumit jawabannya. Dipersilakan kepada penyaji. Terima kasih kepada Bu Sri Mulyani atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi dalam budaya positif itu apakah masih boleh pemberian penghargaan atau hadiah? Ya? Misalnya di kelas ada yang berani maju kemudian diberi es krim misalnya ya, atau diberi kalau anak TK itu biasanya ada stiker ya, stiker bintang misalnya. Nah, dalam budaya positif pemberian penghargaan atau hukuman itu sebaiknya tidak dilakukan ya. Jadi pemberian hadiah itu juga sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena pemberian hadiah itu bisa ada sisi negatifnya ya. Mereka mungkin berani maju karena apa? Hanya ingin hadiah, dapat hadiah. Nanti kalau nggak ada hadiahnya, ya aku males lah Bu, saya nggak mau. Itu kan sudah menghilangkan semangatnya ya. Kemudian juga bisa merusak hubungan antar teman contohnya. Bu, kok hanya dia yang dikasih hadiah, aku kok enggak, ya kan? Jadi apa? Iri, ya kan? Iri. Dia dapat, saya kok enggak. Nah, itu juga sebaiknya tidak dilakukan ya. Nah, bagaimana alternatifnya untuk kita bisa memberi penghargaan kepada murid yang lebih baik daripada pemberian hadiah? Itu kita bisa melakukan yang namanya apresiasi. Apresiasi bagaimana? Bisa dalam bentuk misalkan anak maju kita beri jempol. Itu aja anak udah senang ya kan? Sudah senang. Kemudian diberi tepuk tangan. Itu juga mereka sudah senang ya. Jadi tidak menghilangkan semangat mereka. Karena kalau pemberian hadiah itu biasanya hanya bersifat sementara motivasinya. Kita tidak menumbuhkan motivasi intrinsik karena hadiah itu termasuk motivasi dari luar atau termasuk motivasi eksternal. Begitu ya Bu. Terima kasih kepada penyaji yang sudah memberikan jawabannya. Sekali lagi untuk Bu Sri Mulyani, ternyata pemberian hadiah itu ada sisi negatifnya, tidak sepenuhnya bagus. Alangkah baiknya adalah yang pernah dilaksanakan oleh Ibu Nur Aini adalah memberikan apresiasi. Apresiasi dalam bentuk acungan jempol, kemudian aplaus ataupun nilai yang lainnya begitu. Baiklah teman-teman, kira-kira ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Kalau cukup, dapat saya simpulkan bahwa budaya positif itu
sangat baik. Dan akhir muara dari budaya positif adalah mencetak karakter SMP PGRI Baturanden yang memiliki profil Pancasila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup pertemuan desiminasi atau pengimbasan budaya positif di SMP PGRI Baturanden dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat siang, selamat sejahtera semua.